perkenalan banyak ya. Kemarin sudah perkenalan, tapi bagi yang belum pernah bertemu, nama saya Ade Kurdiman. Saya dipanggilnya Ade ya. Dan alhamdulillah saat ini sudah 10 tahun insya Allah di HPU, kurang beberapa hari ya. Dan untuk ditambang, mengamanahi K3, alhamdulillah sudah berjalan 23 tahun ya, baru 23 tahun. Masih banyak hal yang harus saya pelajari juga. Oke. Pada waktu yang sangat singkat ini ya, saya akan meng-highlight ataupun sharing mengenai apa dan kenapa human atau manusia ya, kalau di HPU insan ya, itu penting ya di organisasi ya. Kemudian bagaimana pendekatan mengenai pengelolaan ke manusia ya. Kemudian kaitannya dengan perilaku ya, dan observasi tugas itu kayak gimana gitu ya, kayak gimana. Jadi kita kalau seandainya sudah memahami hal ini, ketika kita diminta untuk melakukan OTT ya, observasi tugas berisiko tinggi, maka mestinya bukan ada pertanyaan lagi bahwa kenapa saya melakukan OTT? Oh, karena saya mau cuti besok, saya belum mengumpulkan laporan OTT. Nah, nanti nggak akan seperti itu ya. Karena kita sudah memahami hakikat kenapa manusia itu penting untuk kita kelola ya. Ya, dalam hal ini adalah anggota tim kita tentunya ya, yang ada di bawah tanggung jawab kita gitu. Kenapa hal itu penting ya? Ya. Yang kedua ya, tadi pendekatannya seperti apa ya. Jadi apakah cukup dengan memberikan surat peringatan ya? Apakah itu saja gitu kan? Ketika ada kecelakaan, tindakan disiplin, SP1, SP2, SP3, apakah itu pendekatannya ya? Atau mungkin ada yang lain ya, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nih observasi tugas yang efektif yang harus dilakukan? Saya mungkin tidak akan terlalu teknikal bagaimana cara mengisi kolom nama ya, tapi prinsip-prinsip apa yang harus diperhatikan pada saat Bapak Ibu sebagai pengawas dalam melakukan observasi tugas ya. Nanti akan saya sharing. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dalam waktu 2 jam. Apabila ada hal-hal yang dirasa kurang dipahami ataupun penyampaian terlalu cepat, boleh untuk diinterupsi ataupun ditanyakan secara langsung tanpa menunggu agenda di diskusi tanya jawab atau question and answer ya. Baik, saya pikir mengingatkan sekali lagi bahwa cara regulasi ya, yang sekarang bekerja di HPU dan HPU yang hadir di ruangan ini tidak terlepas dari tanggung jawab legal ya, bahwa kita sebagai pengawas operasional baik plan, safety gitu kan ya, apalagi operation, logistik, finance, HCMA, IT ya, siapa lagi yang aku sebut ya, engineering ya, civil. Ini adalah pengawas operasional ya, pengawas operasional yang memiliki tanggung jawab terhadap kepala teknik tambang ya, kepada PJO ya, sebagai kepanjangan tangan kepala teknik tambang terkait dengan keselamatan, kesehatan ya, juga kesejahteraan anggota kita ya. Nah, agar kita bisa mengamankan tanggung jawab tersebut, tentunya kan perlu ada bekal-bekal pengawasan ya. Karena kita juga akan diminta untuk melaksanakan inspeksi ya, pemeriksaan ya, termasuk observasi dan pengujian perawatan gitu, seperti itu ya. Endingnya tentunya harus ada eviden membuat laporan. Jadi bahwa hakikat tanggung jawab keselamatan di area kerja kita adalah yang pernah saya sampaikan di beberapa kemarin di safety leadership juga di saat pembukaan kemarin. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai bapak buah ya, yang memiliki anak buah ya. Wah, saya
bagaimana Pak kalau saya nggak punya anak buah, saya punyanya peralatan, ya saya leadership, tapi saya nggak punya anak buah, saya sendirian, tapi saya diamanahi ini alat-alat, masalah kayak gitu perlu dimasukin ke modul ya, alat fabrikasi atau alat-alat yang lainnya. Nggak usah, Ya, nggak usah. termasuk bagian daripada Itu pengawas kayak yang regulasi mengawasi. maksudnya Ya, itu yang sarana dari dan biasa kita lakukan. Ya. Kalau dalam regulasi disebutnya pengawas teknis, tapi pengawas teknis juga merupakan pengawas operasional. Ya, gitu seperti itu. Baik, jadi keselamatan di area kerja kita, ya, merupakan tanggung jawab kita sebagai ayah, ya, sebagai penanggung jawab area, ya, sebagai bapak buah, ya. Bukan tanggung jawab yang lain. Ya. Dan di HPU juga, salah satu kompetensi leadership, salah satu kompetensi pengawas, pimpinan-pimpinan HPU, ya, itu yang intinya itu ada 5. Ya. Dan di antara 5 ini yang paling bawah adalah ASF fokus. Ya, ASF fokus. Kemudian yang berikutnya, ya, nah, kita sekarang sudah ada di level pengawas. Ya. Pengawas ini termasuk kategori frontline management. Ya, frontline management, manajemen garis depan, ya, gitu ya. Nah, bapak-bapak sekalian, dalam pekerjaan kita sebagai pengawas, kita tidak terlepas dari 3 hal, ya. Ngurusin teknis, ya, atau proses, ya. Kemudian ngurusin sistem atau prosedur di sini, dan mengurusin manusia. 3 kompetensi ini harus bapak kuasai. Ya. Jadi kalau sudah saya jadi pengawas, bapak tidak hanya tahu bagaimana proses loading, proses dumping, ya kan, proses repair and maintenance, proses stock taking, tidak hanya tahu seperti itu saja, ya. Tapi bagaimana secara sistem manajemennya mengolah, ya. Bagaimana standarnya, Masalah ya. Paham berarti nggak ini panca di galaksi yang terkait 3 ini aja berarti divisi kita, departemen kita, ini atau berarti pekerjaan kita. kurang apa nih? Ya. Ada panca produce, ada panca nirbaya. Poinnya harusnya 8, poinnya baru 6, poinnya 30, masih 20, berarti kurang 10, ini kurang 2, berarti Dan itu satu lagi, habis. sekali lagi ya, ada atasan, ada bawahan. Iya? Iya, Ada ya. bapak buah, Tadi kok balik mana kalau tangan masalah sih? ya. Apa? Maka Balik kita mana juga tadi? tidak terlepas Balik sih dari ya, mana? kompetensi bagaimana kita mengelola manusia. Ya. Jadi 3 kompetensi ini harus dikuasai, ya. Human, system, technical. Dan kalau kita lihat grafik ini adalah grafik ke atas adalah grafik kecelakaan. Ya, ini adalah waktu. Semakin kita menguasai ketiga-tiganya, maka accident rate ataupun tingkat kecelakaan idealnya ini menurun. Ya, menurun. Ya, menurun. Baik, dalam tiga area ini, human, ya, manusia, sistem, dan teknis, tentunya porsinya beda-beda, ya. Foreman berbeda porsinya dengan supervisor, berbeda porsinya dengan superintendent, berbeda porsinya, persentasenya dengan project manager, ya. Foreman tentu lebih banyak kepada technical, ya, barangkali bisa sampai 60%, ya. Sistemnya mungkin 30%, ya. Humannya 10%, ya. Ya. Supervisor bisa jadi 50-50 nih. Technicalnya kalau dibagi 3, katakanlah 30, ya. Jadi supervisor harus juga sudah bisa di samping mengurusi masalah teknis dan tahu mengenai prosedur, juga bisa mengelola masalah manusianya, ya. Karena semakin banyak di bawah supervisor ada foreman, di bawah foreman ada operator, ada mekanik, ada staff dan lain sebagainya, ya. Gitu. Nah, superintendent, project manager kebalikannya dengan foreman, tentunya lebih banyak ngurusin human yang paling besar, ya. Bagaimana kenaikan golongannya, bagaimana gajinya, bagaimana promosinya, ya, rotasi mutasi, ya, kayak gitu kan, trainingnya bagaimana, ya. Termasuk jagain sistem, ya. Ya. Diketahui dalam KPI pasti ada aspek sistem yang diminta pertanggungjawaban, ya. Kemudian teknikalnya. Nah, kalau seandainya sekarang kita sebagai supervisor atau superintendent
masih banyak mengurusi masalah teknikal, ini terbalik. Ya, ini terbalik. Ya, terbalik. Bagaimana kita bisa mengurus apa tuh pelatihannya, promosinya, kesejahteraannya kalau kita mungkin terjebak dengan hal-hal yang teknikal. Gitu ya. Dan bagaimana juga bisa melakukan pengembangan kepada yang di bawahnya. Kalau yang teknikalnya kita yang melakukan, ya. Ya, padahal itu bisa didelegasi dan ada tanggung jawab di level yang di bawah. Ya. Jadi semakin tinggi jabatan, perbanyak kuasai di sistem dan human, ya. Dan sedikit teknikal. Ya. Bagi kita yang di front line, ya, teknikalnya banyak, ya, sistemnya juga jangan dilupakan, juga human, karena tetap meskipun kita formal, kita ini paling depan sekali, ya, berhadapan sama anak buah. Ya. Oleh karena itu ini penting, ya, ini penting. Oke. Ya, jadi ini kunci nih teman-teman ya semuanya bagi yang ingin terus tentunya berkarir dan sebagainya, kuasai tiga ini. Kalau seandainya saya sudah menguasai proses bisnis pertambangan, ya teknikal, saya juga sudah paham bagaimana sistemnya, bagaimana cara mengaudit, ya gitu kan, dan lain sebagainya. Kuasai juga bagaimana mengelola orang. Ya, pengalaman saya semakin tinggi amanah yang diberikan perusahaan, yang paling berat adalah bagaimana mengelola orang. Ya, sekian banyak orang tentunya semuanya juga punya cita-cita. Ya. Saya tentunya dari operator pengen menjadi foreman, dari foreman pengen menjadi supervisor. Nah itu bagaimana dengan sekian banyak orang, gitu kan? Ya. Mutasi, promosi, ya, kemudian trainingnya bagaimana dan lain sebagainya. Itu yang paling sulit dalam mengurus masalah orang ya. Ya, kalau teknikal bisa dipelajari karena itu benda mati. Mutasi itu menunjukkan bahwa orang itu begitu sebagai pengantar. Yang pertama tadi mengingatkan bahwa ada amanah secara legal juga. orang sering Karena mutasi itu menunjukkan kalau bahwa orang seandainya itu ada kelalaian, kita tidak melakukan hal tersebut, bagi teman-teman yang sudah memiliki PPW itu bisa dicabut. iya. Ya, kita juga tidak akan merekomendasikan untuk mengikuti sertifikasi POP kalau seandainya pengawas yang tidak care dengan keselamatan dan kesehatan anak. Memang dia tuh pandai atau memang Oke, nah sekarang kita mulai dua kemungkinan itu Pak. kadang-kadang apa tuh memang opok kok. Kadang-kadang nah kalau ada kecelakaan orang yang memang di set nggak mau. Kira-kira Ya, tergantung. kita selalu yang dia pernah kita apa? Set karena sering mutasi kita What's wrong? Ya, apa yang salah? Bisa. Ada insiden ini. Apa jadi yang gimana? salah? Orang Atau sering ketika ada mutasi itu kecelakaan, Ada yang nggak sama sekali. Ya. siapa nih yang salah nih? Hah? Gitu kan. Iya, maksudnya ada yang nggak diterima sama sekali. Terus terang ya, Nggak, Bapak-bapak sekalian, apakah dia itu kita memang sebagai pandai penguasa atau sini, pas-pasan kebanyakan atau ya, memang dia tuh lagi cari-cari yang beberapa pas hal yang dia nggak betah ternyata Beberapa kemungkinan sih Pak Ben kalau itu. kalau kita urusannya pada posisi sebagai pengawas, urusannya ini dua ya bos, dia. ya, Dulu gampang itu menyalahkan dalam diri kok reputasi mutasi Pak, sudah saya sosialisasi kemarin. Bapak Pak. mungkin Tadi bagus di saya sini ya. pertanyaan Pertanyaan ya. kan pengen gitu loh kalau yang di bawah itu nggak ada daya, nggak ada saya upaya. kira kira dengan jalur perang Tadi KI. jangan dinya ke PPA jadi para perang itu jadi ketika ada sesuatu yang kesalahan, Yes. Tutup nih Pak. kecelakaan, salah kita diri dulu kita lihat di kita nih apa yang salahnya, gitu kan ya. Karena itu adalah rumah kita, karena itu adalah area kita, karena yang kecelakaan adalah anak-anak kita, gitu kan. Kita evaluasi, apakah pada saat tadi pagi saat mendelegasi kita sudah memastikan belum tuh peralatannya layak, ya. Jalannya akan dilalui, medannya akan dilalui, lokasi kerja yang akan dikerjakan apakah juga sudah layak atau tidak, ya. Kemudian orang yang kita suruh, ya sudah kita pastikan belum dia memiliki kompetensi yang memadai, ya minimal, ya kalau dia harus bawa unit sifatnya udah ada belum, ya kalau dia harus mengerjakan tugas-tugas yang berisiko tinggi sudah paham belum JSA-nya, kalau JSA-nya belum ada Pak, sudah dibuat belum, sudah disosialisasikan atau belum, gitu kan, ya dan lain sebagainya, ya bahkan tidak sampai situ, ya kalau misalkan siang hari sudah waktu makan siang dia udah makan atau belum, bahkan tidak sampai di sana, kalau dia sudah pulang ke mes apakah di mes dia tidurnya udah
memadai atau tidak, spray sama bantalnya apakah sudah diganti atau belum, sampai seperti itu. Ya. Ya. Percaya atau tidak, ya, bila bapak-bapak perhatian tidak hanya sekedar di pekerjaan, bahkan sampai di luar pekerjaan, ya, kepada itu, maka akan ada rasa sungkan anak buah kita itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak aman. Ya, saya sungkan ya untuk melakukan shortcut prosedur dan sebagainya karena si bapak ini baik sama saya, gitu kan. Ya, kemarin nasi dobe rebus di KUP, nah gitu kan. Ya, kemarin pada saat dia cuti bawain ke saya rambutan, gitu kan, dan sebagainya. Oke. Apa yang salah? Gitu. Ya bukan siapa yang salah. Karena kalau sudah siapa yang salah, sudah deh. Kalaupun investigasinya juga tidak akan mendalam. Karena sudah di benak masing-masing, sudah cari DPO, ya. Sudah mencari daftar pencarian orang. Ya. Nah ini nih, ngantuk nih kayaknya. Ini kayaknya udah ada overspeed nih kayaknya, kecepatan nih, speed 3 nih kayaknya. Kita nggak mengevaluasi ya, kenapa itu terjadi, sehingga kenapa itu terjadi lagi. Ya. Dan jangan merasa bangga ketika dari hasil investigasi keluar SP3 ataupun PHK. Justru kita harus malu. Aduh, anak buah saya berarti ini ya hilang lagi satu lagi ya mungkin karena saya kurang memberikan edukasi, kurang memberikan bimbingan sehingga dia berbuat tidak aman. Harusnya kita yang evaluasi, harusnya sedih kita kehilangan teman-teman kita, gitu kan ya. Oke, jadi selalu introspeksinya kepada kita sebagai ayah, ya. Kalau anak-anak kita tanda petik bukan nakal sebetulnya ya, dia mungkin berbuat sesuatu yang kurang sesuai dengan harapan kita. Nah, kembali lagi kepada diri kita, sejauh mana kita mendidik anak-anak kita, ya sama seperti di rumah ya, gitu kan. Ya. Nah, ketika anak kita tidak naik kelas, ketika anak kita mungkin sama teman tetangga berantem, kemudian sampai luka atau apa, kita sih gimana gitu. Jadi kita harus sedih evaluasi sebagai orang tua, bimbing lagi dan sebagainya. Sama juga ya, tanya-tanya ini, kenapa ini kesalahan terjadi? Ini tidak aman atau orang ini error gitu kan ya. Jadi selalu nyalahin ke orang gitu kan. Oke, nah apa manusia itu penting? Ya, jadi fakta bahwa di pertambangan dari tahun ke tahunnya masih ada ya kecelakaan ringan, kecelakaan berat, ya hingga meninggal dunia. Jadi saya yakinkan ya, termasuk kita juga, kita ini bekerja kan bukan untuk mencari celaka. Kita ini kan bekerja itu untuk mencari nafkah ya buat keluarga ya, ataupun yang untuk keluarga juga untuk mempersiapkan kan keluarga, buat membantu orang tua, buat membahagiakan orang tua, sanak saudara dan lain sebagainya gitu kan. Jadi nggak ada salah satu kenapa saya pengen masuk KPU karena saya pengen celaka, tidak ada gitu kan. Pun juga anak buah kita ya. Saya sangat yakin, silakan ditanya apa motif kamu bekerja, gitu kan. Pasti sama seperti kita, ya pengen mencari yang lebih baik, ya dan lain sebagainya untuk bisa menafkahi, memberikan kesejahteraan dan lain sebagainya. Nah di pertambangan masih terjadi, ya, di tempat kita juga masih terjadi. Jadi sedih juga bahwa sampai awal bulan Juni ini juga kita masih terjadi beberapa insiden ya. Padahal kita lagi mengkampanyekan day incident free. Bagaimana setiap harinya tanpa kecelakaan. Ya. Apakah ini sudah sampai ke bapak-bapak semua spirit ini, program ini, gitu ya? Bahwa setiap hari kita bagaimana bisa berfokus tanpa ada kecelakaan. Ya. Caranya bagaimana? Ya, identifikasi bahayanya, nilai resikonya, kendalikan. Ya, bagaimana pengendaliannya? Kita sebagai pengawas ya pengawasan.
pengawasan harus pakai apa ya? Yang sekarang kita pelajari ini. Ya. Ada inspeksi terencana, ada observasi tugas, ya, dan sebagainya. Jadi ini kecelakaan Mas Ben. Jadi sampai Oktober kemarin 2020 12 kasus. Jadi kalau sampai ke akhir 2020 sudah bertambah. Ya. Sekarang pun juga sudah bertambah. Jangankan 12 kasus kematian ya Bapak Ibu sekalian. Ya, satu aja itu kita udah kehilangan banyak orang. Jangankan 12 kasus kematian, satu aja yang meninggal itu sudah terlalu banyak bagi kita. Ya. Karena target kita adalah zero fatality. Tidak pernah kita itu ada target kedua itu. Ya. Dari sejak awal perusahaan itu berdiri selalu nomor satu presiden adalah zero fatality. Di dalam HSE Index yang pertama adalah zero fatality 0, ya, 0. Dan kita sudah ada catatan baik, beberapa kasus pernah terjadi di kita, ya. Dan itu tidak simsalabim, tidak ujuk-ujuk, pasti ada sebab, pasti ada insiden-insiden kecil yang sebelumnya sehingga menimbulkan fatality yang kita abaikan, gitu kan? Yang kita abaikan, ya. Ya, termasuk mungkin di kami juga, di saya sendiri ya, sebagai penanggung jawab yang kurang support mungkin kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi saya juga mengevaluasi. Oke, jadi itu yang pertama. Kenapa manusia penting? Karena mereka juga punya cita-cita ya. Anggota kita, termasuk kita kan punya cita-cita ya. Bekerja tentunya lah ya. Pertama perut dulu ya. Kedua kesejahteraan. Ya, kesejahteraan diri, ya, kemudian kesejahteraan keluarga dan lain sebagainya. Dan di perusahaan juga semuanya sangat berguna sekali. Ya, tidak hanya pengawas, ya, sampai office boy pun, ya, sampai THL sekalipun, ya, sampai tukang laundry sekalipun, semuanya bermanfaat. Ya. Semuanya penting. Ya. Bayangkan kalau seandainya tidak ada laundry, ya, kita habis pulang kerja capek harus cuci sendiri, ya. Yang memasakin, ya, teman-teman yang di catering, ya. Yang tukang sapu-sapu, ya, bersihin housekeeping, para THL macam-macam, semuanya berkontribusi, ya. Driver bis, driver elem, ya. Jadi jabatan ini adalah amanah aja. Amanah aja, semakin tinggi jabatan semakin besar amanah dan semakin besar tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan kepada perusahaan, ya, kepada yang maha kuasa dan sebagainya. Ya. Ini hanya episode aja di pekerjaan. Tapi setelah kita keluar dari pekerjaan, ya, kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat, peluang kita sama, ya, sama sebagai anggota masyarakat dan sebagainya. Yang kedua, ya, kenapa human itu penting? Ya. Yang membuat produksi tercapai siapa? Manusia. Yang membuat PA bisa tercapai siapa? Manusia. Ya. Yang bisa membuat improve apa? Manusia. Ya. Jadi sumber inovasi, sumber kreativitas, ya, yang memberikan sharing siapa? Manusia. Ya. Yang melakukan pengawasan siapa? Manusia. Sinyal padi jadi manusia itu bukan hanya melulu sinyal padi yang berbuat salah-salah yang error tadi itu, tapi juga di samping itu juga ini sumber daripada inspirasi, sumber kreativiti, ya, sumber kalau kita mau mencari hikmah ya melalui coaching dan lain sebagainya, pasti di sana ada apa yang bisa diambil dari siapa? Dari manusia. Ya. Gitu. Seperti itu. Baik. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian ya, dulu kalau di organisasi ya, pada saat awal-awal pendirian organisasi atau perusahaan, namanya itu ada namanya itu personalia ya, departemen personalia. Jadi departemen yang ngurusin masalah orang, ya. Tapi itu hanya masalah ya hak dan kewajiban, penggajian dan sebagainya. Nah, sudah bergeser tuh, ya, bagaimana melihat manusia itu. Manusia itu sebagai resources. Makanya nggak ada lagi departemen personalia, yang ada adalah HR, departemen ya, human resources. Ya. Ya.
ataupun HRD, ya, human resource development, seperti itu. Nah, sekarang sudah berubah lagi, tidak hanya resource human itu, tapi juga sebagai aset, sebagai kapital. Ya. Maka ada departemen sekarang kan namanya human capital, human capital management, HCM. Jadi memandang manusia itu tidak hanya hak dan melihat hak dan kewajiban, bayar gaji kan. Ya, tidak juga hanya masalah bagaimana pengembangan dan lain sebagainya, tapi juga ini merupakan aset yang harus kita jaga. Ya. Jadi semua sekarang mungkin hampir berapa? 4.000 lah katakanlah. Ya, hampir 4.000 karyawan di HPMU itu merupakan kapitalnya perusahaan, merupakan aset yang semuanya berkontribusi terhadap pencapaian produksi, pencapaian keberhasilan di masing-masing usaha. Nah, sekarang bagaimana di organisasi? Nah, saya perkenalkan di K3 di HS. Ya, pandangan manusia di HSE di SES itu ada dua istilah. Ya. Ada human behavior, ada human factor. Nanti kita lihat seperti apa ya. Ini eranya. Jadi pada saat dulu era teknologi, ya, zaman revolusi industri, belum ngomongin masalah manusia. Jadi mulailah di tahun 1930 sudah mulai dalam seti sudah mulai mengisukan yang manusia. Ya. Teori domino tahun 1930 sudah mulai masuk juga. Ya. Tapi itulah yang memberikan saat ini pemikiran bahwa kecelakaan itu gara-gara tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Ya. Jadi ini juga mempengaruhi cara berpikir kita. Makanya ketika ada kecelakaan selalu yang dicari siapa yang salah, ya, karena kita yang dicari adalah tindakan tidak aman dulu, ya, dibanding evaluasi yang lain. Ya, baru tahun 1980-an sudah mulai era human factor. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi manusia itu seperti dari manusia itu sendiri, dan juga baru evaluasi dari sisi yang lainnya. Yang membuat error itu bukan orangnya yang error, ya, tapi pasti ada yang men-trigger gitu kalau itu eranya human factor. Ya. Kemudian berikutnya adalah era sistem manajemen. Jadi sekarang tadi sama seperti yang awal tadi, ya, technical, ya, atau era teknologi, dan kemudian human system. Selalu ada tiga ini. Dan sekarang sudah kombinasi, teknologinya iya, humannya iya, ya, safety manajemennya iya. Jadi sekali lagi nih, ya, kalau kita pengen menguasai terus bertumbuh, maka kuasai tiga ini, ya, technical termasuk teknologi, ya, sistem manajemen, panca galaksi, ya, bukan hanya panca yang ada di tempat kita, tapi semua galaksi karena saling berhubungan, ya, termasuk panca nirbaya kalau di safety. Yang berikutnya ini adalah pengelolaan manusia. Oke, ya. Nah, jadi memang tidak keliru, ya, ketika ada kecelakaan atau ketika ada sesuatu hal yang membuat performance safety menurun di lapangan. Sekali lagi, selalu yang menjadi biang keroknya adalah manusia, ya, karena kita sudah terdogma, ya, dengan teori ini, ya. Teori ini, domino teori ini sejak tahun 1931, ya, di mana 80% kecelakaan gara-gara tindakan tidak aman katanya, ya, 10% kecelakaan gara-gara kondisi tidak aman, ya, dan 2% gara-gara faktor X lah, ya, faktor X, ya. Jadi kalau masih ada kepikiran bahwa hal-hal yang memang menjadi masalah ini gara-gara error orangnya, Pak, ya, kita memang karena terdogma dengan ini, ya. Dan sekarang sudah berubah, ya. Ini bisa saja, ya, cara berpikir ini bisa saja
itu bulan kalau permasalahannya itu linear kayak domino, kalau permasalahannya itu sequence berurutan kayak domino, ya. Jadi kalau ada satu kartu jatuh, ya, maka akan jatuh kepada kartu-kartu yang lainnya, ya. Itu termasuk itu satu kartu adalah insiden, ya. Tapi sekarang bahwa ketika ada kecelakaan, ketika ada performance itu ngedrop, ya, itu tidak linear, tapi sudah multivariabel, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah VUCA, ya. VUCA sering disampaikan oleh Pak Karis mengenai VUCA, volatile, uncertainty, ya, complexity, ambiguity. Jadi sekarang itu masalahnya itu sudah uncertainty, nggak menentu, dan masalah itu kompleks, ya, nggak linear, nggak sequence lagi kayak domino, nggak gitu, ya. Oleh karena itu ramalan ini masih harus diubah juga. Jadi, itu tadi, ya, tidak hanya human yang menjadi problem, kita harus evaluasi juga dari aspek teknikal, dari aspek juga sistemnya. Nah, oke. Apa sih human factor itu? Jadi sederhananya adalah bagaimana faktor-faktor yang berhubungan dengan orang, ya, dan kegiatannya, ya, di sekitarnya. Human factor itu, ya, bagaimana kita mempelajari orang dengan kehidupan ataupun pekerjaan aktivitas di sekitarnya. Operator, ya, dia tidak hanya operator itu aja. Jadi sama-sama mau ke 15. Tapi kalau misalnya kita masih akan investigasi dulu, evaluasi dulu, bukan hanya dari sisi orangnya, tapi juga ada mesinnya, prosedurnya ada enggak, sistemnya, kemudian lingkungannya gimana, bagaimana yang mempengaruhi terhadap manusia itu, ya, termasuk diri kita, ya, dengan lingkungan yang mempengaruhi di sekelilingnya. Ya. Selalu kita carikan ketika mencari akar penyebab dengan mencari 5P, bukti 5P, 4, information, gitu kan, ya, paper, kemudian prosedur, ya, atau kalau dalam PDCA 4M, ya, main. Tidak hanya main aja kan, pasti akan dicari tulang ikan yang lainnya apa, ada mesin, metode, material, dan environment. Iya sia aja. Katan aya orang Bandung nih FLDP oge. Lebih kompleks lagi. Gimana? Teuing tah hiji. Nah, ini juga asli. sama, ya. Ngomong soto coba rehat ini ya. L ini adalah L manusia, people, ya. Nah, ini ada software, ada hardware, ada environment. Kurang lebih lihat orangnya gimana, lihat teman-teman sekitarnya gimana, ya, lihat kepada kondisi lingkungannya gimana, lihat kepada sana pasana gimana, semua mempengaruhi itu mengenai human factor. Ya. Kemudian mungkin teman-teman juga sudah ada yang familiar dengan Swiss cheese karena dalam investigasi, ketika investigasinya atau kecelakaannya kasus yang kompleks, kita menggunakan menggunakan Swiss cheese, ya, karena tidak hanya melihat dari sisi aspek manusia, tapi juga melihat dari aspek organisasi, ya. Ada faktor-faktor yang berkontribusi, ya, di sana, gitu kan. Bukan hanya human error saja, bukan hanya unsafe act saja, ya, tapi juga di sana ada masalah di samping human, ada masalah teknisnya bagaimana, teknologinya bagaimana, ya, juga ada masalah di organisasi, mungkin strukturnya, mungkin rosternya, mungkin apa, gitu, ya, yang mempengaruhi, ya. Termasuk di sana adalah eksternal faktor juga di dalam, ya, organisasi. Di beberapa literatur human factor juga disamakan istilahnya dengan ergonomi.
Ya, dengan ergonomi ini cara yang paling gampang juga memahami human factor. Jadi kalau kita mendesain suatu tempat kerja, ya misalkan sekarang dicari misalkan itu kan operator komputer, apalagi ya admin, sekretaris, gitu. Ya, apakah yang kita cari yang tinggi kayak di TNI ya, yang tingginya 180, 170 gitu kan, atau istilahnya yang lutut kakinya panjangnya sekian ya gitu kan enggak ya sekarang ya, nggak mencantumkan itu sekarang ya. Tapi yang kita lakukan ketika kita mendapatkan kandidat yang ternyata tingginya tidak 170 ya, 160, maka yang perlu di-adjust bukan orangnya tapi adalah tempat kerjanya. Nah ini di ergonomi ya. Mungkin kursinya kalau ketinggian diturunkan dan sebagainya, termasuk di unit sekarang ya. Di unit kan tidak sama seperti TNI ya. Kita tidak pernah memberikan publikasi mencari saat rekrutmen itu dicari operator A2B tinggi badan 175, tidak kan ya, karena di unit-unit sudah ada adjustment seat ya, sudah ada bagaimana mengatur dari yang tidak tinggi sampai yang tinggi itu bisa diatur kursinya gitu kan. Setirnya juga bisa ada bisa diatur juga kan gitu kan, untuk penyesuaian terhadap manusia. Jadi kan yang salah bukan manusianya ya. Bukan karena manusianya pendek, bukan manusianya tinggi ya. Tapi bagaimana organisasi menyesuaikan sarana prasarananya, lingkungannya agar si manusianya itu perform terhadap pekerjaan ya. Human factor kadang disamakan pemahamannya seperti ergonomi ini ya. Human factor adalah studi human dan machine system. Oke, baik. Jadi nanti akan kita ketahuan apa sih ujung-ujungnya ya, bahwa kita akan berkesimpulan nanti ya, untuk membuat human behavior, untuk membuat perilaku manusia, perilaku anak buah itu baik, itu observasi tugas itu bukan satu-satunya program ya, bukan satu-satunya program ya. Jadi memang juga tidak jaminan ketika observasi tugasnya itu baik pelaksanaannya, tapi kok perilakunya masih banyak yang melakukan tindakan tidak aman ya. Karena kalau kita mengetahui tadi definisi tadi ya, tidak hanya bukan hanya human behavior, tapi ada human factor, ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap manusia itu ya. Maka kita harus melihat sisi-sisi yang lainnya, nanti akan saya sampaikan. Jadi banyak cara ya melakukan pengawasan ataupun program bagaimana membentuk perilaku human behavior. Oke. Di tempat kita juga ya, HPHPU. Jadi untuk membuat manusia insan HPHPU yang berperilaku sehat dan selamat ya, untuk membuat HPHPU yang berbudaya generatif ya. Karena kita memahami bahwa bukan hanya manusia saja. Oh iya, enggak FLDP dia. Ada FLDP. Dari manajemen infrastruktur teknologi dan sistem. Jadi HPU juga memahami untuk membentuk perilaku, untuk membentuk budaya. Itu HPU meyakini ada 3 faktor ini yang perlu diperbaiki. Manusia iya. Mana sih itu sih? Yang kedua adalah manajemen infrastruktur dan teknologi. Dan yang ketiga adalah sistem yang diperbaiki. Meeting topik. Lagi kan? Ya, hal yang paling gampang adalah kalau kita mau mengembangkan perilaku penggunaan safety belt. Tuliskan orang HSE. Melakukan sidak kemanusiaannya, apakah dia menggunakan safety belt atau tidak di unit. Ya. Oke. Yang kedua, dipastikan dalam sisi infrastrukturnya disediakan enggak seatbeltnya di unit, kan gitu. Sekarang kita mau mengkampanye pastikan di kendaraan itu menggunakan safety belt, tapi di infrastrukturnya di unitnya tidak diberikan sama pengaman.
itu nggak bisa. Kalau itu budaya mengasih pemohon nggak ada. Oke, sekarang manusianya sudah ada sehingga surganya ada, dengan dipasang, tetapi tidak ada sistemnya, tidak ada prosedurnya. Maksudnya naik ini harus menggunakan sertifikat, nggak dibuat jadwal RSCS-nya, sidangnya dan sebagainya. Yang sama juga, ya, akan terbentuk nanti akan untuk berlaku penggunaan sertifikat. Kemudian bagaimana kita mengembangkan perilaku mekanik menggunakan local take code, ya. Oke, kita juga harus sosialisasi kepada para mekanik. Mekanik seperti inilah penggunaan local dan take code. Ya. Fungsinya seperti ini. Ya. Kita harus putus energi sampai zero potensial energi. Apabila tidak terjadi insiden pada saat melakukan perbaikan. Ya. Itu kemanusiaannya. Ya. Tapi lihat lagi, evaluasi. Ya. Di infrastrukturnya ada nggak? Jangan-jangan di unitnya belum dipasang lotok, gitu ya, fasilitas lotok. Prosesnya sudah dilakukan, tapi di infrastruktur tidak disediakan, karena bisa juga. Ya. Sosialisasi sudah dilakukan, ya, infrastruktur sudah dipasang, ya, tetapi tidak ada sistem, nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang audit, nggak ada prosedur dan sebagainya. Itu pun juga. Jadi ini tiga-tiganya ini harus dilakukan. Jadi di samping untuk membentuk perilaku, untuk membentuk budaya itu, di samping ke orang juga kita harus benahi di infrastruktur, kita juga harus membenahi di sistem. Ya. Ini tugas kita semuanya. Selalu ada tiga ini. Ya. Human, system, technical. Human, system, technical. Ya. Kalau ini HPMU itu kita kenal dengan admin system. Baik, dan kita sudah bentuk level dewasa, ada level reaktif, seperti waktu kita akan bahas ini ya. Kita baca ceritanya, Bapak Ibu sekalian, ini yang terbaru ya, bahwa ada prosedur bahwa setiap sebelum bekerja itu kita pastikan kalau nggak ada prosedurnya ya harus membuat JSA. Ya. Kalau ternyata rutin terus pekerjaannya sama, maka JSA-nya itu bisa naik derajatnya tuh, ya, bisa menjadi SOP atau bisa menjadi PTT. Ya. Oke. Abaikan dulu ya apa itu SOP, apa itu PTT. Ya. Baru ya Pak. Bahwa dipastikan setiap pekerjaan ada prosedurnya. Ya. Jadi kalau prosedurnya nggak ada, bikin JSA. Kalau prosedurnya tersedia, ya kita harus paham, ya para pengawas harus paham, ya di samping paham JSA, paham mungkin ada WI, work instruction atau instruksi kerja, ada SOP dan lain sebagainya, itu harus paham. Karena apa? Karena pada saat nanti melakukan observasi tugas, ya ketika Bapak Ibu membawa checklist observasi tugas ke lapangan dan lain sebagainya, itu akan kita membandingkan antara aktual pekerjaan dengan prosedur yang sudah kita identifikasi, yang kita punya. Gitu. Ya. Jadi dipastikan setiap pekerjaan kita memiliki prosedurnya. Kalau belum ada, bikin JSA. Ya. Ya. Kalau sudah ada prosedurnya, pegang sama Bapak Ibu sekalian. Pegang. Ya. Ini sebagai referensi kita pada saat melakukan observasi tugas. Nah, kadang-kadang ya yang terjadi adalah ketika kita diminta melakukan observasi tugas, kita sendiri nggak paham prosedurnya itu apa. Ya. Pokoknya yang penting laporan, tanda tangan, saya mengumpulkan 2, 3, 4 agar saya bisa cuti. Nah, gitu. Ya. Jadi ketika observasi tugasnya juga laporannya banyak, tapi juga insiden banyak juga, itulah yang terjadi. Oke, kemudian yang kedua, kita juga sudah rubah, ya sudah tambah bahwa dalam penyelidikan insiden untuk menganalisa kenapa sih masih ada kesalahan-kesalahan juga. Jadi investigasi itu di samping menggunakan teori domino, ya untuk hal yang simpel dan berurutan, kita juga sudah masukkan dalam standar bahwa teman-teman juga ketika
kecelakaannya itu kategorinya itu A dan A, critical ya, serious injury hingga fatality, maka kita harus mendalami kenapa itu terjadi dengan metode Swiss model. Ya. Ini juga untuk memastikan bahwa bagaimana agar bisa terbentuk kembali performance kerja yang baik. Jadi tidak hanya dari sisi tindakan tidak aman manusianya, ya, tapi juga keseluruhan dievaluasi. Gitu. Oke. Itu mengenai human behavior dan beberapa pendekatan-pendekatannya. Nah, yang kedua, ya, yang sekarang yang menjadi salah satu bentuk program pengawasan kita untuk membentuk perilaku yang aman dan sehat di tempat kerja, yaitu adalah task observation atau observasi tugas. Ya, observasi tugas. Saya tekankan bahwa observasi tugas, ya, itu bukan satu-satunya. Ya. Itu adalah salah satu dari sekian banyak pendekatan untuk mewujudkan human behavior, ya, perilaku manusia yang aman dan sehat. Ya, itu merupakan salah satu saja dari sekian banyak pendekatan untuk mewujudkan budaya ketiga. Ya. Jadi kalau dalam elemen passenger baya, kita memiliki 5 sub-elemen. Observasi tugas itu hanya satu sub-elemen dari 5 sub-elemen. Ya. Jadi untuk membuat human behavior atau untuk membuat culture, menciptakan culture, ya, Bapak Ibu harus 5 sub-elemennya berjalan. Ya. Tapi yang menjadi fokus untuk program untuk pengawasan ke manusia, ya, salah satu caranya adalah task observation atau observasi. Baik, ya. Ini yang saya sampaikan. Jadi, bagaimana sih Pak cara membuat perilaku manusia atau teman-teman operator, mekanik, staf saya ataupun anggota saya itu baik, ya. Ya, sekarang mudahnya sama seperti pengelolaan kita di rumah. Bagaimana agar kita bisa membuat anak-anak kita itu dengan sehat, ya, kemudian solehah, baik, ya. Kira-kira gimana Bapak Ibu sekalian? Apakah hanya Bapak Ibu melakukan pengawasan saja? Ya. Oh, diawasi ini. Ketika dia main, saya awasi ini. Ya, ketika dia main-main di rumah, saya awasi ini. Gitu kan? Apakah hanya itu untuk membuat anak-anak kita soleh-solehah? Ya, tidak kan? Ya. Ya. Di antaranya memberikan stimulus. Ayo, ya nak, kalau kamar kamu habis tidur, kemudian kamu bersih, Bapak kasih misalkan berapa tuh, 1.000 rupiah, atau nanti Bapak kasih jajan ya. Trainer, Nah, kalau kamu trainer of trainer, siap Dan. Ya. Hebat Dan. Ketemu nggak? Apa nih Dan? Ya. Urung Dan, urung takurin Dan. Atau apalagi memberikan nasihat, konsekuensi kan. Nah, ini yang paling banyak biasanya, gitu kan. Jangan megang pisau, nanti tangan kamu terluka, gitu kan. Itu tajam, nah, gitu kan. Pulangnya jangan malam-malam, awas, nah, gitu kan. Memberikan konsekuensi. Ya, termasuk juga memberikan punishment. Ya, kalau kamu bangun siang, nggak sholat, awas ya, Bapak jewer, Bapak pukul. Kalau kamu misalkan merokok, awas. Ya. Awas, Papa kasih rokok daging, awas. Bapak jewer, ya, nggak boleh masuk kamarmu. Nah, gitu ya. Ya. Kemudian ya pengawasan, observasi, diawasi. Ini perempuan saya belum pulang ya, jam berapa jam? Malam, gitu kan. Ya, diawasin, ya. Mainnya sama siapa dan lain sebagainya. Main sama siapa, bobo sama siapa. Jadi sekarang kan
ada perilakunya kayak gini. Nah, itu pengawasan. Apalagi berikutnya, ya, ngasih contoh, ya kan? Ya, kita berharap anak kita baik. Ya, ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Wajah itu tidak pernah lepas dari batu pohonnya, ya, gitu kan. Anak saraka data sawala, kalau soroko data sobolo, apalagi itu. Ya. Ingar sosok tulado, tuturi handayani, banyak tuh. Ya. Jadi prinsipnya. Weekly sosok ya weekly Jess. Seperti bapaknya. Kamu udah masukin? Kalau bapaknya baik, Udah. ya insya Allah, insya Allah. Nah itu. Meskipun tidak gitu kan. Apa itu? Contoh itu sangat apa ya? Memberikan pengaruh. Ya, ada peribahasa. Seribu Saya kata tahu ini nanti lu kalau didatain mana? kamu pakai seatbelt, kamu pakai seatbelt, dalam 5 dalam 10 kamu pakai seatbelt, kamu pakai seatbelt. Sekali lihat pengawas naik unit nggak pakai seatbelt, habis 1000 kata-kata itu. Ya. Tidur sebelum jam 10, tidur sebelum jam 10, fatigue management, tidur sebelum jam 10. Ternyata lihat pengawas masih begadang, masih nonton TV, habis 1000 kata-kata karena Anda menjadi role model. Ya. Pakai masker, jaga jarak, pakai masker, jaga jarak. Sekali melihat, padahal baru sekali. Tuh anak bapak penguasa juga kalau habis itu top safety top 5M yang sudah dibangun itu nggak ada ininya, terkesan nggak ada pengaruhnya karena maka kita sebagai pengawas memiliki amanah, kita menjawab juga untuk bisa memberikan contoh, ini dan ini berat ya. Bapak-bapak selalu memberikan bimbingan P5M, safety talk. Bapak-bapak sendiri dipastikan sudah Biasa MK ya. Kemarin balik ke Jawa, Mbak. Disiplin ya. Hah? Mulai P5M jam 6, Hah? pengawas kadang jam 6. Oh, play hari. Bisa Hah? datang terlambat atau LV-nya atau bangun kesiangan dan sebagainya. Bagaimana kita mau menciptakan kedisiplinan? Ini model. Kemudian apalagi ya prinsip mencarikan lingkungan yang bagus kan, sosial yang bagus, dari mulai mencari sekolahan yang baik, dari mulai kalau kita mau membeli rumah kan pasti kita akan mencari rumah atau perumahan yang lingkungannya baik ya, baik. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi observation ya, pengawasan. Mbak, main ke Jawa kah? Sekali lagi adalah Oh, santai. hanya salah satu saja. Loh, ini Bapak Ibu observasi B3 ya, West Boy. mengasih apresiasi itu. Ya. Yang Kepada safety anak pass. kita, ya, Wah. yang sudah baik-baik itu. HSE Maruf. Mas CSP banyak sekali. Ada stimulus. Ya, jadi semua dikombinasikan. Ya, itu namanya human factor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepada manusia semuanya bagaimana kita upayakan agar terbentuk human behavior lah, gitu, perilaku manusia yang kita harapkan. Baik, sampai sini kira-kira bisa diterima. Bisa. Jelas. Kalau bisa diterima, tolong di kolom reaksi dikasih jempol. Oke, tolong kalau seandainya jelas dikasih jempol, kalau nggak ada yang jelas bisa mungkin Jelas Pak Ade. Kasih jempol, Pak. Udah kasih jempol belum, Pak? Oke, baik. Baik. Lanjut. Baik, terima kasih. Ya, kita lanjut ya. Pindah bulan nanti. Baik. Jelas Pak nih, monggo Pak dilanjut Pak. Baik. Oke. Untuk membentuk human behavior, ini kata-katanya kita nggak asing, tapi
paling sulit untuk dikerjakan. Discipline is basic mentality in health and safety. Adalah mentalitas dasar dalam membentuk perilaku yang sehat dan selamat. Saya punya kekhawatiran ya, kan kita juga ada program GOGM dulu, kita kerjasama juga nih sama Army, Cavalry atau apa macam-macam ya, yang angkatan awal. Kemudian yang HMDP juga FLDP, beberapa ada kedisiplinan ya, materi kedisiplinan. Kita bekerjasama dengan Pusdiksi ya Bogor buat teman-teman di HMDP. Saya senang ya GOGM juga ya, GOGM sampai guling apa gitu Bang. Wah, salut dari mulai rambutnya, cara pakai bajunya, kemudian kalau makannya, sepatunya tertib ya. Tapi kalau kita nggak dijagain ketika mereka sudah lulus dari fase pembinaan tersebut, kemudian masuk kepada dunia sebenarnya di tempat kerja, kemudian kita nggak maintain ya, dari mulai hal sederhana aja saat B5M kita nggak maintain ya, nggak maintain barisannya itu benar-benar rapi ya, kita nggak maintain cara berdirinya itu setegap seperti waktu saat di OGM ya, saat waktu HMDP di Kinasi Resort ada yang bajunya dikeluarkan, ID card-nya nggak dibawa, itu lama-kelamaan itu akan nangis teman-teman ya, observasi tugas juga nggak akan banyak nama gitu kan, jadi harus semua ya. Dari hal yang kayak gitu ya, disiplin jadi mulai dari diri kita disiplin. Ya mudah-mudahan suatu saat ini akan terjadi lagi ya, kita sama seperti yang di awal-awal waktu HPU berdiri. Aku jalan sama temanku ya. Gak usah jalan sama teman-temanmu, nanti digodain cowok lagi. Kalau mau jalan sama aku aja. Sehingga kita beberapa ada yang kita pasokkan sehingga tidak proses yang panjang dan tidak cukup berhenti sampai masa pendidikan. Harus diminta ketika sudah lulus, yang tenor ini harus juga mendukung tadi ya, sosial itu yang sangat menentukan. Yang kedua pengawasan. Sudah mas sosialnya tidak bagus, ditambah lagi observasi atau pengawasannya sudah di bawah target, nggak dilakuin ya, tambah juga. Dan saat ini sering menjadi juga bahan diskusi antara PNC, kita pada ini teman-teman kita masih perlu perhatian. Jadi banyak ya bapak-bapak sekalian. Senang saya dulu ya, tapi masih punya historical. Nah berikutnya nggak mau berikan seperti ini, tapi tetap masih ada, kita akan sama dengan ini. Karena kalau di main ini memang perlu ada pendidikan yang disiplin seperti ini, perlu ada istilahnya jiwa-jiwa korsa, kebersamaan, karena ini bukan karya ya. Senang kalau baris itu rapi bagus seperti tackling ya kan? Wah nggak dijawab Kemudian gitu. saat dipakai Tackling yes saat box itu pas selesai digunakan berjajar rapi dan bersih ya, seperti sebelumnya dan dimanapun baru senior saya ya, di workshop, di gudang ya, bahkan di unit pun ya, di unit pengawas pun ya, harus dijaga kebersihan. kata saya siapa di sini Saat ya masuk ruang tank, Bimo lah. saat mau masuk di ruang tripod, bagaimana ke posisi sepatu, buang sampah, buang kuku, yang awal-awal yang melalui proses komunitas berdiri yang di OGM macam-macam itu semua sudah dilatih. Sayang ada beberapa pengawas yang tidak Kenapa tuh? dengan hal itu gitu kan. Nah, ini menjadi PR kita.
Tahu baru dikit aku belum ngecek. Awal-awal ada employee of the month ya. Ini stimulus bagaimana budaya culture ya, yang terbaik mendapatkan ini, kemudian diumumkan saat jelas itu maju ke depan, wah bangga kasih stimulus. Dulu beberapa subten dengan biaya sendiri dia mengorder kaos, kadang-kadang juga suruh ngasih, kamu tahu sudah selamat, ya, coba ucapkan, oh bagus, ya kasih stimulus. Ayo Made. Kadang-kadang ini Pak, kalau dalam pacar dibayar ya, tepuk punggung aja, Kita mah bagus, terima kasih, ribet. atau dikasih salam, Kita itu sudah sangat senang sekali, ya, disapa. Zero fatality tapi Nah, observasi tugas ini juga sangat efektif untuk bapak-bapak bisa memberikan reward. Karena reward itu jangan diartikan juga bapak harus memberikan uang, harus memberikan barang, enggak. Kalau udah Mengusahakan terima kasih, ya, memberikan salam, kemudian jalan berarti. bagus, luar biasa. Yang atasnya udah kok pokoknya belum. Kasih jempol gitu kan, udah keren, mantap, luar biasa. Itu juga mempengaruhi ya, perilaku seseorang. 3,2 4. Bapak-bapak yang mungkin yang tergabung di safety leadership ya, grup WA, Iya, tiga. juga ada job set yang mencapai prestasi selamat job set KMO, misalkan AMO atau Damai, TMGA 9 juta, 10 juta, sudah berat, tolong itu juga direspon ya, merespon WA ya, Oh, itu bagian daripada respon. apresiasi, bagian daripada reward. Kasih uang enggak, minimal merespon, memberikan terima kasih, memberikan ucapan selamat. Nah ini saya sedih ya ketika ada satu job set yang berprestasi, semuanya silent, ya. Semuanya silent. Kasih ucapan selamat. Pencapaian terbaik di job set A itu adalah merupakan pencapaian kita semua, terbaik kita semua secara corporate. Ketika ada fatality, ketika ada cedera berat di site A, itu adalah kegagalan kita. Yang ditanya bukan HPU mana tuh, tapi HPU. Ya. Kalau ada fatality terjadi di site A, site B, ya. Nama yang terekspos bukan site A, site B, bukan. Ya. Itu masuk ke buku pertambangan HPU. Jadi kalau bisa ya tentunya kita semua berupaya bagaimana agar semuanya itu berprestasi, ya, terbaik semuanya. Dan ini ada di pundak kita ya sebagai pengawas. Jadi sederhana aja, ya merespon di WA ya bapak-bapak ibu sekarang berada di grup mana saja ya. Tolong aktif, jangan sebagai jangan pasif. Ya. Sudah pasif nggak dibaca lagi, wah ini gawat juga, gawat juga. Ya. Jadilah aktif, ya. Dan ini bisa memberikan kemanfaatan. Bayangkan kalau bapak ibu sharing di grup itu yang bermanfaat, wah luar biasa kebaikannya. Adalah sederhana dengan menggunakan jempolannya. Itu tuh reward sederhana ya, kasih jempol, mantap, ya, mantap, atau tepuk punggung, makasih, luar biasa, ya. Coba atau disalam, keren, thank you ya, bro, nah gitu kan, atau di WA pribadi, selamat ya, luar biasa nih, keren nih, mantap, besok bawa ikan lagi. Apalagi ya bawain tadi katanya tuh rencana stok, banyak cara ya, itu mah seni masing-masing silakan. Dan itu adalah kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita mungkin juga di kebiasaannya itu jarang memberikan hal itu ya ke bawah juga sih. Tapi mudah-mudahan di sini kita kebentuk ya kebaikan-kebaikan dari perusahaan, culture-nya bisa ke bawah juga ke keluarga, ke masyarakat. Oke. 1 jam saya sudah bicara mengenai human, kemudian
faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ternyata cukup banyak, tidak hanya observasi, tapi sekarang pakai observasi, kita akan dalam observasi. Tapi sekali lagi untuk perilaku manusia itu bukan hanya observasi saja, ya, termasuk kita juga bagaimana benahi infrastruktur tadi, kita benahi sistemnya, prosedurnya, ya, dan lain sebagainya. Dan kompetensi ini harus dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, ya. Human, system, dan technical, ya. Atau dalam kebijakan itu manajemen infrastruktur teknologi serta ASM manajemen sistem. 3 hal ini yang menjadi faktor yang utama yang berkontribusi dalam pembentukan perilaku dan budaya K3 di tempat kita. Ya. Oke, sekarang masuk ke sesi yang kedua, bagaimana observasi. Dan 2, ya, melihat dengan observasi ini beda, ya. Saya pernah sharing quote HPU KMO di grup WA. MGA lagi Pak, gawe gitu Pak. Total pengamatan, ya. Nah, itu observation total namanya gitu. Pagi ini MGA. Ya, apa bedanya? Ya, melihat Pagi ini dia observasi. masih ada belum? Kalau melihat itu pakai dramata. Ya. Dramata. Ya. Kemudian ya, kita ke tambang, ngapain? Ceritanya mau observasi, ya. Ya. Cuman kita hanya ngelihat aja. Oh, ternyata itu loadingnya benar, kayak gitu. Pakai komplit. Oh, ini belum. Tapi melihat aja. Ini belum dibikin gitu ya. Hanya pakai mata aja. Itu bukan observasi, itu baru seeing. Melihat. Oke, ini ada Pak Supandi, bisa dilihat nanti membuat garisan merah. Gimana caranya menghapusnya? Anotet ya, Pak Krisna. Ini ada garis merah. Tadi ada Pak Supandi membuat garis merah. Kepencet di anotet kalau masalahnya. Iya Pak. Itu rasanya. Oke, udah saya hapus ya. Udah ya, bersih ya. Oke, nah kalau pakai mata beda mata, beda interpretasi. Ya contoh misalkan jalan berdebu Pak, bahaya, kritikal. Nah, beda tuh nanti beda mata, beda interpretasi. Kalau melihat informal, ya kita bisa melihat kanan kiri, ya, informal. Ya. Kemudian kalau melihat itu nggak sistematis. Ya, sekarang aja kita melihat, tapi belum tentu fokusnya sama. Nanti kita kasih contoh. Nah, observasi, Bapak-Bapak ya, kalau Bapak-Bapak melakukan observasi tugas, Bapak-Bapak itu tidak menggunakan hanya mata, ya. Tapi Bapak-Bapak gunakan seluruh indera. Ya. Pada saat observasi, misalkan pekerjaan welder, bukan hanya melihat, dia pakai apron enggak, dia pakai safety face shield enggak, goggles enggak, gitu kan, pakai sarung tangan enggak, bukan hanya dilihat, coba dengerin, ya, gunakan pakai indera juga telinga. Pada saat dia ngelas atau mungkin melakukan gojing gitu gitu kan ya, ada nggak suara-suara yang bising yang mempengaruhi pekerja tersebut? Ya. Pada saat observasi, Bapak bukan hanya menggunakan mata, bukan hanya menggunakan telinga, rasain, ya, cium, ya. Ada nggak sesuatu zat bahan yang smelting ataupun yang kurang nyaman, tercium, ya.
Karena apa? Ketika kita juga ikut mendengarkan apa yang terjadi pada pekerja kita, nanti kan ujung-ujungnya lihat juga tuh, bukan hanya dia pakai masker atau tidak, dia pakai earplug atau enggak, dia pakai earmuff atau enggak, kan gitu. Ya, kemudian juga pada saat kita cium, ya, ternyata ini kayak ada bau-bau yang agak kurang sedap, nah gitu kan. Ini kembalinya gimana? Bukan hanya pakai apron, tidak, ya. Dia pakai masker enggak, pernapasannya ke ini enggak, gitu ya, ke kelindungi enggak, ya. Terus apa lagi, rasain, ya, rasain, saat observasi itu rasain, ya. Panas enggak, dingin enggak, ya. Karena nanti akan berpengaruh juga. Oh, ini kayaknya bekerja di area mana. Coba Bapak juga lihat di dispensernya, galonnya terisi enggak tuh sama air minum, ya. Kalau seandainya ternyata dia panas-panas, bagaimana tuh suplai airnya agar nggak dehidrasi, ya. Siapa lagi? Kalau dingin, ya gimana tuh? Ya, udang jahe ada nggak? Kayak seram kuning ada nggak? Hujan, rasain tuh, rasain. Teman kita disuruh untuk kerja, sudah kita kasih jas hujan atau belum? Nah itu dari pengawas, ya, masukan-masukan. Nanti akan ada feedback dari observasi itu. Jadi kalau hanya observasi, bawa kertas, ke lapangan, ngelihat, itu bukan observasi itu. Itu mah ya itu review, ya. Nengok-nengok aja, ya. Kalau observasi benar-benar, nah ini yang dikatakan pengawasan lingkungan, local observation, gunakan seluruh indera, ya. Indera dan dia peraba juga, coba peraba ini benda keras, benda kasar atau gimana, karena ini sarung tangannya gimana. Jadi yang hanya melihat, oh posisinya kayak gitu, udah aja, ya aman, oke, atau oke, enggak. Ya, gunakan seluruh indera. Ya. Nanti malah dia akan sama lah. Pak, ternyata dia itu kepapar pertama panas dari las. Kemudian dia ternyata juga ada kebisingan. Tadi saya ukur juga sampai pengamatan itu ternyata dia ada beresiko karena dia dekat dengan mesin las. Kemudian saya amati panas juga kerasa di sana karena dia nggak ada wearing screen, sehingga teman sebelahnya juga itu kelihatan itu ada pantulan-pantulan saya macam-macam dan sebagainya. Dikerjakan di orang dari bawah dan punya macam-macam seperti jalan dan sebagainya. Kemudian formal, ya ada tujuan. Karena saya mau membentuk perilaku bagaimana para awal dan berbeda dengan baik. Saya pengen membentuk perilaku bagaimana operator. Kemarin itu berarti 13 insiden ya? Terakhir kemarin 13 insiden. Kacau lagi, cloudingan lagi, kacau lagi, kenapa lagi, pecah gitu kan. Saya observasi, saya pengen enggak, itu kan di API ada ini ya, di ada itu apa? bagus. Ya, jadi nggak ada insidennya. Dan sebagainya. Saya pengen mengamati perilaku agar benar, teman-teman 14 driver itu apa tuh perform pada saat loading mendapi sehingga nggak ada kasar rebah lagi, ada rebah belum R5 gue. Iya, siap. ada tujuan, ya bukan asal bawa kertas observasi ke lapangan. Subnya juga harus jeli, ya bagian safety juga harus jeli. Ini kita sekarang mau apa nih resiko yang sekarang terjadi, apa tren yang banyak insiden yang terjadi itu fokuskan ke sana. Fokuskan ke sana, ya, ada tujuan. Nah, murah fokusan ke sana. Ya, ada jadwal, ya. Kemudian orangnya dilatih, gitu kan. Kertasnya disiapkan, ya. Di mobil sarana itu, di AV itu udah siap, Bapak, udah siap tempur, ya. Kertas inspeksi terencana sudah tersedia di sana. Kertas observasi tugas sudah tersedia di sana. Senternya juga udah siap, pulpen juga udah disiapkan. Kan kemudian apa lagi, kalau mungkin pas hujan saya mau observasi, jas hujan juga sudah tersedia. Kalau seandainya pada saat kita mau mengamati ke ruang genset, earmuff juga sudah kita siapkan. Nah itu mantap, ya. Sistematis, ada perencanaan, ya. Nggak ujuk-ujuk, ya. Nggak ujuk-ujuk. Karena juga ketika pengawasan kita boleh juga
boleh jadi terpapar juga sama bahaya-bahaya pada saat kita melakukan observasi. Kemudian pada ke area di mana di sana wajib berkacamata, kita bawa enggak? Jangan sampai kita observasi mau mengawasi kitanya malah tidak pakai APD, kacamatanya nggak dibawa, maskernya nggak dipakai, face-nya nggak dipakai, jadi siapkan semuanya sistematis. Ya, ada evaluasi, ada monitoring dan lain sebagainya, itu sistematis. Ya, itu yang akan menjadi observasi yang impactful. Oke, nah melihat, kalau melihat, saya nggak ngasih tujuan ya. Coba bapak-bapak lihat di screen ini buktinya. Pasti akan ada beda pengamatan. Beberapa ada yang melihat kakek dan nenek, betul? Kalau betul kasih tanda jempol. Ada yang sedang melihat ada kakek nenek yang berhadapan, ya. Atau ada yang belum melihat, ya. Dan juga mungkin yang melihat, hanya melihat ya, seeing ya. Ada yang melihat kayak semacam apa tuh, gelas zaman dulu ya, piala zaman dulu ya, berwarna kuning. Ada yang melihat, atau ada juga yang melihat seorang apa itu, dua laki-laki, satu mengusung semacam kendi, satu bermain gitar ya. Ada yang sudah melihat? Kalau sudah melihat, kasih tanda jempol. Nah, itu kalau melihat, ya. Kalau melihat akan banyak prestasi. Ini gambar apa ya? Kayaknya gambar kakek nenek deh, gitu kan? Oh bukan, ini gambar laki-laki, yang satu main gitar, yang satu memegang kendi. Nah, coba kalau sekarang observasi ya, sekarang observasi nih. Tadi melihat beda pengamatan, pasti beda yang interpretasinya. Sekarang lihat, ya ada sekarang observasi. Saya kasih tujuan, ya. Coba observasi, di sana ada wanita cantik berambut panjang keluar dari sebuah pintu atau lorong. Yang sudah menemukan kasih jempol. Yang sudah menemukan kasih jempol. Ada perempuan cantik ya, berambut panjang kan ya, keluar dari pintu. Nah itu observasi ya. Jadi ketika superintendent ya ataupun tim membuat tujuan, kita sekarang mau observasi nih bulan Juni ini, fokus kita adalah bagaimana perilaku damping semuanya sesuai dengan prosedur damping, biasa damping. Bagaimana sekarang perilaku, karena yang tertinggi sekarang itu hauling. Ya. Driver hauling ini pada saat mengemudi sesuai dengan prosedur hauling, nomor sekian, sesuai dengan jasa nomor sekian, dipastikan semuanya perform. Ya. Nah, itu semuanya akan sama. Kegiatan ada biasa. Semua kegiatan itu pasti ada. Saya amati, saya minta semua amati, ada wanita cantik keluar dari pintu, semuanya tertuju matanya ke sini. Apa? Tapi kalau saya tidak kasih tujuan, saya nggak kasih target, akan kemana-mana penglihatannya. Ada melihat ke kakek nenek, melihat ke piala, melihat orang main gitar dan sebagainya. Yang belum menemukan, kayaknya ada yang belum menemukan. Ya, oke. Kita lihat berikutnya ya. Nah, ya. Apa yang melihat ada ya pantai di sana ya, dan pulau ya.
serta ada 2 orang sepasang muda-mudi Ini materi training wis arep 4 tahun lah yang jadi cewek itu jadi. dipeluk sama laki-laki. Siapa yang Adi, Pak Ade. Ade. kasih jempol. Kasih jempol. Ada Dengan pantai, materinya ada gitu pulau aja. juga mungkin ya, kayak pulau lah pokoknya gitu ya. Kemudian di bawah pokok ada 2 pasang muda-mudi. Nah, yang si pemudinya itu dipeluk sama pemudanya. Oke. Sudah ketemu. Nah, itu tuh Xiying ya, Xiying tapi sudah saya arahkan. Nah, sekarang siapa yang menemukan bayi di sini? Ya, kasih jempol. Siapa yang menemukan bayi di gambar ini? Salah satu yang sudah menemukan, kasih jempol aja. Oke. Oke ya. Jadi itu ya, observasi yang bertujuan. Ya, ada target. Temukan bayi di gambar ini. Semuanya fokus ke bayi. Ya, ini ada bayi ya. Ada bayi, ini matanya, ini tangannya, ini kakinya menghadap ke atas. Oke, nah itulah perbedaan seeing dan observing. Jadi kalau seeing itu bisa melihatnya kemana-mana karena nggak ada tujuan ya. Jadi bisa banyak macam interpretasi. Jadi kalau seeing hanya melihat nggak perlu skill. Selama kita punya indera ya kita bisa melihat. Ya. Si Benny Kemudian nggak berlanjut dan tidak fokus. Tapi kalau observasi itu butuh skill. Ya kayak sekarang kita menambah pengetahuan di webinar ini walaupun terbatas ya. Nanti dilanjutkan sama tim HSS Jobsite bagaimana teknik penulisannya. Kemudian berkelanjutan karena habis observasi, kalau menemukan yang baik, Bapak kasih apresiasi. Tadi jempol, ucapan terima kasih, pertahankan ya. Bagus, luar biasa. Ya, kalau seandainya ada deviasi, kira-kira kenapa kok ini tadi nggak pakai APD saat kelas, kenapa nggak pakai upload, kenapa kamu dampingnya kayak gini? Bapak harus ditindaklanjuti. Kira-kira apa yang perlu dieskalasi kepada supervisor, kepada pengawas, kepada subten, kepada PJO agar karyawan ini, operator mekanik ataupun apapun itu perform, ya, melakukan tugasnya, ya, karena bersupport fasilitasnya. Kemudian fokus. Jadi fokus, ya. Maksudnya itu fokus. Oke. Nah, jadi observasi khusus kecelakaan. Ya, jadi kalau teori piramida tuh kayaknya kayak gini ya. Ada beberapa juga yang mendebat mengenai rasio ini. Tapi paling tidak bahwa setiap satu kejadian fatality itu rata-rata diawali dengan sekian banyak, lebih daripada 20.000 katanya gitu ya, penelitian karena ada perilaku yang tidak aman dan perilaku yang berisiko. Jadi kalau kita melakukan observasi, ya semakin banyak observasi, nih kita memang pengen menghilangkan hal ini. 30 properti damage, 10 yang syai'in, sampai ke 1 yang padat. Bapak, Kita pengen mengurangi yang di bawah. nah, ini aku lagi mau progres juga yang ada-ada gitu Pak. Oke, nah sekarang observasi Iya Pak, progres ke gue Pak, ya Allah, baca tau ya Allah. Takut Pak. Ayo, udah, yuk, berapa? Jadi Iya, iki baru mau tanya. Wes nggak aku. Ini Wes, dah. hanya salah satu bantu untuk melakukan pengawasan dalam rangka menghindari kecelakaan ya terhadap perilaku ya orang ya dalam melakukan tugas ya melalui pengamatan terhadap tugas pekerjaan secara sistematis. Kalau kita melakukan pengawasan yang kita lihat adalah salah lempar sarana, itu namanya inspeksi ya, yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak PUG. Kalau seandainya Bapak melakukan pengawasan, Halo, yo. mengamati dan yang Yo, posisi. bagaimana Udah di office lagi nih. Udah gua naik ke atas ya. perilaku manusia Yo. dalam menjalankan tugasnya ya. Dan secara sistematis itu namanya observasi tugas. Jadi observasi tugas mungkin tidak bukan satu-satunya sekali lagi bagian daripada alat untuk membentuk
tidak, dengan kita melakukan observasi tugas, kita bisa memastikan bahwa JSA SOP instruksi yang sudah kita susun itu dilakukan dengan baik oleh para pelaksana operator jadi minimal kita bisa mengatakan bahwa mereka melakukan performance tugasnya dengan sesuai dengan JSA. Oleh karena itu, kalau bapak-bapak nggak paham JSA, nggak paham prosedur, kemudian bapak observasi, saya bingung juga bapak observasi apa? Ya pak, ini saya lagi observasi pak. Saya lagi observasi orang yang lagi loading. Bapak tahu prosesnya seperti apa? Udah pernah lihat nggak SOP nomor berapa? Jadi bapak boleh aja. Kan ini kan bukan kayak ujian sekolah ya. Jadi bapak ngeprint ataupun di save di HP JSA yang terkait dengan pekerjaan di tempat bapak. JSA yang terkait dengan pekerjaan anak buah bapak-bapak ataupun SOP yang terkait bapak ini. Nah pada saat bapak observasi bapak cocokkan dia melakukan ini enggak dari mulai B2A, kemudian dari mulai dia cara berdiri, cara duduk, cara posisi unit sesuai nggak nih? Oh ada 6 tahapan, 6-nya dilakukan atau tidak? Gitu kan? Saya beberapa lihat. Jadi minimal kalau nggak ke perilaku, ya observasi tugas minimal kepada performance ya, sesuai dengan JSA. Bekal observasi tugas adalah prosedur. Ya. Bekal observasi tugas bapak-bapak juga paham mengenai prosedur tersebut. Ya. Jadi jangan kosongan, ya nggak apa-apa kok. Ya. Nyontek nggak apa-apa, ya sampai nyontek nggak apa-apa. Lawang mekanik yang baik juga, mekanik yang selalu ada manual book ya di meja kerjanya. Ya. Bukan kita di luar kepala. Ya. Kita selalu bekerja sesuai dengan prosedur untuk memastikan performanya sesuai dengan tadi. Ya, sesuai dengan apa yang kita identifikasi itu. Jadi jangan sampai JSA ya kan tadi no JSA no work. Nah sekarang kalau sudah ada JSA, work-nya itu pastikan sesuai dengan JSA. Cara memastikan work sesuai dengan JSA dengan observasi tugas. Gitu. Ya. Objeknya adalah human, ya, human. Objeknya adalah human. Nah, jadi saya ulangi, meskipun tadi sudah disinggung, tahapan-tahapannya adalah ada perencanaan, ya. Nah tadi ya, definisi bahwa ini dilakukan secara sistematis. Ada sistem gitu, terjadwal, ya. Ada perencanaan, ya. Kemudian ada pengamatan itu sendiri, ya. Pengamatan, ya, observing, bukan seeing, bukan melihat. Ada diskusi dengan pekerja kalau memungkinkan, ya, juga dengan manajemen ataupun dengan atasan. Kemudian ada laporan, kan ada pencatatan, ya. Dan terakhir ada tindak lanjut, ada follow up, ya, ada follow up. Nah kita lihat satu-satu, ya, tahap perencanaan. Pada saat kita mau melakukan observasi, kita harus tahu dulu tugas apa yang mau diobservasi. Jangan ujuk-ujuk ke lapangan. Ya, jadi sekali lagi mindsetnya harus dirubah, ya. Meskipun memang ada IM, pengawas tidak boleh cuti, mungkin di sebagian job set, ya. Kalau tidak mengumpulkan KTA TTA, kalau tidak mengumpul IUP, kalau bapak masih berpatokannya ke sana, kita kan budayanya bukan budaya observatif lagi, ya. Berdasarkan hasil survei yang bapak-bapak lakukan di tahun 2020 kita sudah di level proaktif, gitu. Seperti itu ya, ataupun observasi mendekati proaktif ya. Ini bukan karena mau cuti baru kita observasi, bukan itu tadi ya. Dalam hati itu tadi sudah kita pelajari bahwa ini human ini adalah aset ya. Anggota saya ini adalah tim saya. Kalau anggota saya itu perform terhadap tugas, berperilaku aman dan sehat, kan saya juga yang dapat hasilnya, produksinya kecapai, PA-nya kecapai, produktivitasnya kecapai. Gara-gara apa? Gara-gara anak buah bapak itu performs, gitu. Nah, tapi kan mata ini cuma 2,
kaki ini kan cuma 2, sementara anak buah saya ada 50, ada 100 gitu kan, gimana? Nah, bapak-bapak harus seleksi. Ya. Dari sekian banyak tugas apa yang mau bapak observasi? Kemudian tadi anak buahnya banyak banget, ya. Bapak-bapak juga harus fokus, ya. Siapa yang akan bapak observasi, ya, dan siapa yang melakukannya, gitu kan? Ya, nanti akan saya tunjukin ya, ada rasio kalau nggak salah itu di hasil penelitian ini. Ya, ini ada 50 operator, pengawasnya 1, ya. Bapak harus observasi kepada yang mana duluan. Idealnya semuanya harus bapak observasi, ya. Tapi matanya cuma 2, ya, kaki cuma 2, ya, nggak bisa semuanya itu terawasi. Satu di front loading, satu di hauling, satu di di dumping area, satu lagi land clearing, satu lagi pekerjaan pit dewatering gitu kan. Aduh, gimana? Tapi ketika nanti ada sesuatu yang terjadi, bapak tidak bisa, Pak, mohon maaf Pak, mata saya cuma 2, kaki saya cuma 2. Nggak akan, bapak harus tahu karena memang bapak diamanahkan untuk mengawasi sore itu, misalkan gitu. Nah, itu harus ada strategi, ya. Nah, kemudian apa? Bapak harus punya jadwal, ya. Jadi gitu, ya. Nah, saran tugasnya, ya, pertama bapak-bapak harus bisa menseleksi mana tugas-tugas yang berisiko tinggi, ya. Yang kedua, tugas baru, ya. Nah, apalagi yang di opening project nih, ya, banyak pekerja baru, banyak tugas-tugas baru gitu kan, meskipun itu pengulangan ya. Tapi kalau seandainya pengulangan tugas sama aja kan, mau di mana-mana juga sama gitu kan. Tapi kalau dilakukan oleh orang-orang baru, belum tentu sama sepaham dengan SOP yang kita sudah miliki, ya. Jadi bekerja itu bukan karena dulu di tempat saya yang lama kayak gini, nggak kayak gitu, ya. Sekarang di HPU itu apa prosedurnya? Nah, itu yang harus diikuti. Bukan waktu saya dulu di tempat A, bukan waktu saya dulu di tempat B, bukan. Ya, sekarang sudah satu seragam ini orangnya nih, ya. Ya, kita sekarang sudah satu rumah ini gitu kan. Nah, di HPU yang berlaku yang mana? Itu yang kita jadi patokan, gitu. Apa tugas-tugas berisiko tinggi itu? Tugas-tugas yang resikonya A dan AA. Dari mana kita tahu A dan AA? Bapak-bapak minta, ya, kepada supervisor, kepada subten, ya, IBPR, ya, lihat di IBPR mana aktivitas yang termasuk resikonya A dan AA, ya. Ya, ini apa sih Pak A dan AA? Nah, ini kan sebenarnya sudah dibahas di webinar seri kedua, ya, atau di tempat Bapak kalau di Smart Training itu di IBPR, ya. Ya, ini satu materi sendiri itu mengenai high risk. Atau minta ke safety itu. Safety coba saya lihat insiden yang tertinggi itu sekarang apa aja yang paling banyak, ya. Dan saya sudah sampaikan, ya, di kuartal pertama, ya, bocorannya nih. Yang pertama itu di mining yang paling banyak. Yang kedua di workshop, ya, karena memang itu yang 2 terbesar itu. Kedua, kalau di mining itu di hauling yang pertama, ya. Kemudian kalau unit yang terlibat itu adalah yang wheel time. Karyawan yang terlibat yang kurang dari 1-2 tahun yang paling banyak. Ya, usia yang paling banyak usia milenial malah, ya, itu kan antara 25 sampai antara 22 yang baru masuk sampai ke 35, ya, seperti itu. Kemudian apalagi motif-motifnya ini yang paling banyak itu rebah, ya, dan lain sebagainya. Ya, fatigue meskipun tidak banyak, tapi itu juga high risk, ya, karena berisiko tinggi. Tidak sedikit yang fatigue itu sampai ke fatality. Kita sudah cukup banyak yang fatigue, dan qadarullah masih disayang Allah, tidak ada insiden yang berakibat fatality gara-gara fatigue gitu kan di tempat kita. Padahal fatigue-nya udah kejadian berkali-kali gitu, ya, di kita. Nah, yang berisiko tinggi termasuk juga yang tugas-tugas baru, ya, tugas baru yang biru ini, tugas baru ini juga termasuk yang berisiko tinggi, ya. Ya, kenapa? Karena ini baru, ya, baru. Makanya tadi saya feedback di salah satu job site ada insiden pada saat reposisi HDPE itu kan, ya, PC amblas gitu kan, ya. Saya bertanya di grup apakah ini termasuk tugas baru, ya, tugas spesial karena itu gitu kan. Kemudian di tempat yang berisiko seperti itu orangnya apakah orang terlatih
dan lain sebagainya. Karena itu kritikal, apakah ada pengawasan atau tidak. Oke, ini saran tugas ya. Nah, ini yang hubungannya sama ini. Kita mau observasi kepada siapa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, di dalam populasi ya, di tempat Bapak Ibu ataupun di mana, ini berdasarkan penelitian waktu di Jepang kemarin, saya dapat oleh-oleh ini bahwa selalu ada rasio ini 2-6-2 ya. Selalu ada rasio ini. Selalu ada dua kelompok ataupun dua rasio ataupun dua bagian, dua populasi orang-orang yang melakukan extraordinary ya. Dia itu wah kerjanya luar biasa. Kalau seandainya masuk jam 6 ke jam 6, dia itu setengah 6 itu udah standby di lapangan ya. Kalau jam 6 selesai tip, dia itu masih lembur gitu kan. Pokoknya dia itu bukan muatan tumpah-tumpah ya, tapi pelayanan, pekerjaan, bekerjanya itu muntah-muntah untuk mensupport terhadap anak buah, mensupport terhadap departemennya, mensupport terhadap perusahaan dan sebagainya. Itu selalu ada dua orang yang luar biasa itu. Jadi kalau dikatakan semangat pagi luar biasa, nah luar biasa itu yang dua itu tuh ya, yang dua itu. Tapi kalau kita masuk yang 6 ya, kalau yang 6 ini 6 kelompok, 6 klaster, 6 populasi, itu yang normal sesuai dengan SOP ya, sesuai dengan ketentuan aja. Masuk misalkan jam 6 atau jam 7, dia datang tepat waktu, nggak terlambat. Pokoknya istirahat jam 12, dia tepat waktu ya. Pulang jam 6, dia tepat waktu ya. Pokoknya nggak terlambat, dia nurut lah gitu ya, dia nurut. Nah itu yang normal-normal itu banyak. Yang 6 ya. Nah ada juga nih yang risk-taker itu ya, yang Bapak Ibu juga sudah identifikasi, yang MGA sama KDN yang sudah mengidentifikasi mana-mana karyawan-karyawan yang masuk ke dalam risk-taker ya, berdasarkan surat peringatan, berdasarkan kecelakaan, berdasarkan absensi ya, berdasarkan psikotes dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam risk-taker. Tapi itu juga tidak banyak ya, dari populasi itu juga 2. Dan ini ada hukum distribusi normal. Nah, kalau seandainya kita mau observasi, kan tadi saya bilang kita punya keterbatasan mata nih, mata kita cuma 2, kaki cuma 2, sementara areanya banyak, orangnya banyak. Bapak-bapak harus bisa mengelompokkan ini ya. Orang-orang yang luar biasa, mudah-mudahan dia bisa mandiri ya, itu bisa kita lepas dulu ya. Orang-orang yang normal juga mungkin bisa kita juga lepas dulu ya, dari pengawasan. Nah kita kalau mau memperbaiki yang di 2 merah ini ya, Pak, ini sudah saya bina, sudah ada evaluasi gitu kan ya. Suka ada istilah gini ya, kalau nggak bisa dibina, dibinasakan misalnya gitu kan. Dibinasakan. Kalaupun yang 2 ini, yang 2 yang merah ini Bapak hilangkan ya, dikeluarkan dan lain sebagainya, dari 2 yang 6 ini itu akan muncul lagi nanti 262 lagi gitu ya. Jadi oleh karena adik mohon maaf 15 menit lagi Bapak. Oke. Jadi oleh karenanya kita juga harus bisa menjaga semuanya ya. Tapi tadi yang priority kalau observasi yang bersiko tinggi agar nggak dapat kecelakaan, itu coba kalau yang sering ketemu sama karyawan pasti udah tahu lah mana-mana yang dia itu good people, yang extraordinary, yang normal, mana yang enggak ini gitu. Oke. Ya, nah ini syaratnya ya. Jadi observer itu adalah pengawas area ya, tanggung jawab pengawas area dari mulai foreman sampai ke subten bahkan project manager. Dia juga paham mengenai PTT, prosedur tugas berisiko tinggi, dan JSA, dan dia juga memiliki kompetensi ya terhadap pekerjaannya dan berpengalaman ya. Jadi kalau seandainya dilakukan oleh yang seperti ini, idealnya insya Allah itu efektif ya. Apalagi dulu dilakukan oleh seluruh indra ya. Yang diobservasi bapak-bapak yang dipilih adalah karyawan-karyawan baru atau karyawan-karyawan yang melakukan tugas baru
atau yang memiliki performance yang rendah, atau dia risk taker, atau dia yang memiliki masalah-masalah. Ya, kalau Bapak sering konseling, dia akan tahu saya lagi masalah keluarga, masalah dengan tetangga, masalah dengan anak dan sebagainya, itu ketahuan. Karena ini yang akan mempengaruhi konsentrasi dalam pekerjaan. Ya. Oke, ini ada di materi OTT kalau nggak salah ya. Seperti itu. Nah, habis itu baru susun jadwal. Ya, saya inventaris tugas, tahu nama-nama pengawasnya siapa saja. Ya, buat jadwal. Ya, buat jadwal. Nah, ini yang sistematis. Ya, ya. Misalkan Pak Beni, kabar produksi tanggal berapa? Ya, yang mau diobservasi apa? Gitu kan. Pak Imron, ya, Ade, ini, ya, bikin observasi, bikin jadwal. Gitu, seperti itu. Oke, nah setelah perencanaan, pengamatan, ya. Jadi kita bisa mengamati sesuai dengan jenis pekerjaannya, ya. Bisa jauh dari pekerja, atau juga bisa dekat dari pekerja, ya. Kadang-kadang kan beberapa teman-teman ada yang naik ke unit, ya, mau observasi driver hauling, naik ke unit, itu berarti juga dekat dengan pekerja. Tapi pada saat kalau seandainya observasi dekat dengan pekerja, coba kurangi distraction, gangguan. Ya, jadi Pak, saya izin ya, duduk di samping Bapak, tapi anggap aja saya nggak ada di sini, gitu kan? Saya pengen numpang. Observasi yang bagus itu karyawan yang diobservasi tidak merasa diobservasi, ya. Itu observasi yang bagus tuh, ya. Karena ada juga karyawan yang diobservasi dia jadi kikuk, gitu kan? Loh, ya, sungkan nih, ada Pak Lukman mungkin atau Pak Pras naik ke unit. Ada Mas Giget atau siapa nih yang di sana nih di MGA misalkan naik ke unit, ada Pak siapa lagi ya di sana, ada Pak Budiman. Nah, jadi kurangi gangguan. Jadi observer yang baik itu si yang diobservasi tidak merasa diobservasi, ya bagus. Jadi dia natural, normal. Karena kita bukan mencari siapa yang salah, kita bukan mau TO, bukan mau target operasi, bukan. Ya, kita pengen memastikan bahwa dia itu bekerja sesuai dengan GSA ataupun tugas SOP yang sudah kita buat. Karena nanti kan ada feedback, ya. Nanti akan ada feedback, ya. Akan ada feedback dan fokus ke tujuan, ya. Ada feedback. Nanti sudah baiknya seperti apa, yang kurangnya seperti apa, gitu. Oke, nah ini kan, ya. Observasi nanti kan ada feedback, Bapak dengan pekerja. Kalau bagus, ucapan terima kasih. Oh, bagus, ya, makasih, luar biasa nih. Jadi sebetulnya tadi saya sedang observasi, ya. Ada 10 item tugas yang saya amati dari mulai tadi Bapak naik unit P2H, Bapak sudah 3 point kontak, bagus. Saat naik Bapak juga sudah pakai seat belt, oke. Saat berkendara juga Bapak sudah sesuai dengan prosedur 60-40 km/jam dan sebagainya, gitu kan ya. Cara belok, cara ngerem juga oke, gitu kan. Bagus Pak. Luar biasa. Nah, kalau ada suatu hal yang kurang, Bapak jelaskan yang benar. Ya. Oke, kita berhenti sejenak ya. Kita kopi darat. Kayak gini loh, ya. Kamu sudah lihat nggak nih prosedur ini? SOP ini nomor sekian, GSA ini nomor sekian. Oh, belum Pak. Oke nih, saya kopikan nih, kamu pelajari. Yuk, kita sama-sama. Nomor 1, ini kalau saat naik 3 point kontak. Kamu tadi nggak 3 point kontak, ini tas masih kamu bawa, jadikan masih kamu bawa. Ya. Kemudian saat tadi duduk, apa yang kamu lakukan, ya? Ternyata kamu nggak merhatikan tuh seat beltnya, kamu udah rusak, ya. Jadi cara pakai seat belt kamu nggak benar, ya, gitu. Nah gitu, dibetulkan, ya, dibetulkan, ya. Kemudian kalau nggak tahu kayak kasih contoh, ya. Oke, dan terakhir sebelum selesai observasi kita janjian, ya, janjian. Ini saya sudah nyampaikan bagaimana yang benarnya seperti apa, gitu kan ya. Janjian, nanti saya observasi lagi, kamu udah bisa melakukan tugas seperti yang sudah saya sampaikan. Kali ini tidak ada peringatan, ya. Tapi kalau seandainya nanti ke depan masih kamu langgar, ya, karena ini kritikal, ya, mohon maaf nih, ya, saya akan naikkan ke surat peringatan pertama, kedua, misalkan. Atau juga kalau nanti kamu bagus, saya punya bapia, saya punya kaos, ini ada Pocari Sweat, gitu, kasih gitu ya, seperti itu. Oke.
Oke, 10 menit lagi. Oke, kalau ada sesuatu hal yang memang itu ternyata perlu ditindaklanjuti, berarti Bapak juga harus eskalasi nih. Ya, ternyata Pak, ini operator nggak pakai seatbelt nih, saya observasi. Karena memang di unit ini nggak ada kasih seatbelt. Saya sendiri Pak yang ngamatin nggak ada. Nah, bisa gitu kan. Oke, siapa lagi Pak? Saat klakson, saat maju itu Pak pakai klakson 2 kali Pak, naik 1 kali 2 kali, kemudian klakson 3 kali. Dia nggak melakukan Pak. Kenapa? Klaksonnya nggak bunyi. Nah, gitu kan. Perbaiki. Oh, saat observasi malam ternyata banyak orang nggak pakai rotary itu difungsikan, gitu kan? Ternyata memang betul rotarinya itu pada rusak. Nah, gitu kan. Nah, Bapak diskusi dengan atasan Bapak, ya, nge-review daripada hasil observasi, nge-review Pak ini dari banyak observasi ini ternyata ini kita sekarang problem di rotary, banyak tugas-tugas yang atau mungkin ini pada nggak pakai masker nih Pak. Ternyata maskernya mungkin sudah pada rusak dan lain sebagainya. Nggak bisa dicuci lagi, udah dicuci berkali-kali, udah pakai rinso macam-macam, ini udah nggak efektif lagi misalnya. Ternyata ini pada saat karya kebisingan ini nggak pada pakai ini Pak, nggak ada pakai earplug gitu kan, dan ternyata kita nggak ada dibagi ternyata gitu. Nah itu seperti itu. Oh ternyata ini saya saat ke mekanik hampir semua Pak itu nggak pakai safety glasses gitu kan. Ternyata memang ketika saya tanya, itu waktu kemarin baru diberikan tahun 2019 dan ini nggak pernah dibagi lagi. Nah itu disampaikan ya, atasan nanti bahas di safety komite, nanti ya udah komunikasi sama pihak-pihak terkait ya untuk seperti itu ya, diskusi ya. Oke, jadi kemudian dokumentasikan ya siapa pekerjanya apa, kapan dilakukan, lakukan analisa ya. Kemudian bikin tindakan perbaikan pikanya ya. Kemudian follow up. Ya, saya yakin kalau ini terus dilakukan secara reguler ya, kemudian juga ada feedback dan follow up, itu juga pekerja akan senang ya. Kedua juga pekerja juga merasa terperhatikan ya. Ini luar biasa nih para pengawas HPU HPMU, perhatian banget nih gitu kan ya. Sampai hal yang kayak gini juga pasti saya ditanyain gitu kan, ini kurang ini. Tapi yakin ya Pak, kalau misalnya Bapak jauh ya, nggak perhatian kayak gini, orang urus ya, mau productivity kecapai nggak kecapai, karyawan orang urus, yang penting nanti siang makan, pulang dapat jemputan bis, udah selesai. Enggak orang urus masalah productivity, orang urus masalah safety, orang urus masalah fuel efficiency dan sebagainya, orang urus gitu kan. Lawang penguasa juga nggak peduli sama saya, gitu kan. Dari dulu saya minta masker nggak dikasih-kasih, ya. Dari dulu saya minta earplug nggak dikasih-kasih, gitu kan ya. Ini juga seragam nggak dikasih-kasih, misalnya gitu kan. Oke, ya. Pasti ada hukum timbal balik. Ya. Baik, ini pelaksananya, ini minimal, ya. Itu kurang-kurangnya seperti ini, ya. Maksimalnya itu setiap Bapak bekerja, ya. Setiap gear shift pengawas wajib melakukan inspeksi observasi ya. Gitu ya. Ini minimumnya. Foreman 1 kali dalam 2 hari, supervisor 1 kali dalam 3 hari, superintendent 1 kali dalam 1 minggu, ya. PM 1 kali dalam 2 minggu ya. Ini minimal. Bapak-bapak terima kasih ya. Sebelum saya tutup bahwa perjalanan kita itu meskipun masih belum sesuai dengan harapan manajemen, tapi kita secara tren menurun loh, gitu kan. Secara tren menurun loh, gitu kan. Secara overall ya, dari sejak kita berdiri tahun 2011 hingga ke tahun 2020 ya. Ini kasus injury ya. Akademi juga secara overall ini menurun ya. Kalau secara tahunan itu menurun ya. Tapi sekali lagi ini belum memenuhi ekspektasi manajemen. Ya manajemen pengennya zero ya. Kalau di mekanik kan, kalau Pak Suhar sering, Pak Ade pokoknya mekanik saya jangan sampai, saya nggak rela mekanik saya lecet sedikit pun, nah gitu kan. Kemudian kalau di property damage juga ada ya bagaimana agar unit-unit punya resale yang bagus, ya bagaimana scrap tanpa cacat, ya jangan sampai ada property damage, ya gitu kan. Apalagi sekarang day incident free, ya, bagaimana hari demi harinya itu tanpa ada insiden, ya jadi zero ini sekarang tuh, zero spirit
zero insiden sekarang ini, zero mindset ya sekarang ini. Tapi sekali lagi saya berterima kasih tanpa ada dukungan semua nggak ada artinya juga pencapaian kita semuanya sekali lagi. Human penting, dari mulai office boy sampai ke project manager sampai ke presiden direktur, semuanya itu human is a capital, human is a asset yang harus kita jagain ya. Kita juga dapat apresiasi ya dari WSO. Mungkin masih belum sempurna, tapi minimal upaya kita itu diakui, gitu aja sih ya. Nah, ini apresiasi ke bapak-bapak semuanya ya. Dan sekarang ada regulasi baru di mana di Kepdirjen yang terbaru ini ya, masih hangat 2019, dari pertambangan juga sudah diminta ya, bagaimana agar kita selalu mempertimbangkan dalam bekerja itu pendekatan keselamatan berbasis perilaku, behavior based safety ya. Observasi tugas salah satu di antaranya ya. Oke, kemudian juga masalah budaya juga ini sudah diminta sudah tahun 2013 ya, ini baru muncul tahun 2019 ya. Jadi kita sudah one step ahead lah gitu ya. Tinggal kita konsistensi aja bagaimana pembentukan perilaku dan budaya ini terus dijaga terus menerus ya, gitu ya. Oke, mungkin itu bapak sekalian ya. Ada waktu 5 menit, barangkali ada yang mau bertanya atau diskusi. Saya tidak membahas teknis bagaimana cara menulis ya, dan lain sebagainya. Nanti mungkin saya titip kepada tim HSE kalau untuk teknis penulisan seperti itu. Tapi pada kesempatan ini karena waktunya terbatas ya, mestinya ini 2 hari ya, 1 hari teori, 1 hari praktek gitu, kayak gitu ya. Ini 2 jam ya, 2 jam. Jadi saya memberikan prinsip-prinsip saja, prinsip-prinsip kenapa human itu penting, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap human. Kemudian observasi yang efektif itu seperti apa ya, bagaimana itu agar impactful gitu kan ya. Selama kita bisa mengikuti tahapan-tahapan tadi ya, itu insya Allah berdaya guna. Tapi sekali lagi ini bukan satu-satunya strategi untuk merubah perilaku ya, karena banyak tadi ya, dimulai stimulus ya, konsekuensi, model, role model, dan lain sebagainya. Demikian Pak Krisna, terima kasih. Sementara saya kembalikan ke Pak Krisna. Baik, terima kasih Pak Ade atas sharing materinya. Kita berikan aplaus Bapak Ibu melalui icon. Tepuk tangan dulu, Mbak. Baik, Bapak Ibu, sudah jam 4 ya. Tadi jika ada yang ingin didiskusikan, nanti bisa secara detail dan teknis untuk pelaksanaan observasi tugas, bisa juga di-sharingkan kepada kami atau kepada teman-teman ya yang ada di Zoro Job Site, teman-teman HSE, dan kami yakini teman-teman di set HSE juga senantiasa memberikan sharing dan juga pendampingan kepada Bapak Ibu semua, terutama adalah Bapak Ibu pengawas operasional ataupun pengawas teknis yang baru bergabung dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Ini adalah kami harapkan Bapak Ibu teman-teman di set HSE juga bisa memberikan pendampingan lebih kepada Bapak Ibu untuk tata laksana bagaimana upaya untuk melakukan observasi tugas ini. Demikian Bapak Ibu, Pak Ade, ditanyakan mungkin Pak sudah cukup jelas dan sangat paham gitu Pak. Baik. Saya yakin ini tidak cukup ya. Jadi kalau kita sudah ada grup WA ya, teman-teman yang ada di grup safety eksekutif, strong leadership, manfaatkan aja WA itu. Boleh bertanya, kita ramaikan grup itu, jangan satu arah ya. Jangan satu arah, yuk kita ramaikan. Pak De mau bertanya ini, Pak Krisna mau bertanya ini, silakan ya. Email juga sama ya, selagi masih gratis ya, silakan. Welcome ya, welcome. Oke, before you are leader, ini sebagai penutup ya, sebelum bapak-bapak menjadi pimpinan. Sukses itu adalah bagaimana bapak-bapak bisa bertumbuh. Jadi kalau bapak-bapak sekarang ini punya cita-cita, punya visi misi untuk bertumbuh, itu memang saat sebelum jadi pimpinan itu memang indikasi yang bagus. Ya, itu indikasi kesuksesan bapak-bapak yang setiap tahunnya itu berubah ya, terus bertumbuh. Tapi kalau bapak-bapak sekarang sudah menduduki helm putih,
ya, sudah memakai helm putih. When you become a leader, ya, ketika bapak-bapak sekarang sudah pakai helm putih, sukses is all about growing others. Ya, sukses itu adalah bagaimana bapak-bapak bisa menumbuh kembangkan anggota bapak-bapak. Gitu, ya. Ya, salah satu diantaranya adalah dalam aspek keselamatan dan kesehatan. Ya. Melalui program-program safety, inspeksi, safety talk, observasi, bapak-bapak bisa di sana menyelipkan inspirasi, motivasi, pengetahuan dan sebagainya kepada anak buah bapak. Jangan takut bapak-bapak anak buah bapak pintar, justru harusnya bersyukur karena anak buah bapak kalau pintar justru akan mendukung terhadap prestasi bapak-bapak di saat ini. Ya. Jangan punya pikiran wah nanti saya kesalip nih kalau anak buah saya pintar, itu pemikiran yang keliru. Ya. Justru semakin bapak memberikan pengetahuan, bapak-bapak juga akan mendapat pengetahuan yang lebih banyak lagi. Ya. Jadi titip ya, keselamatan adalah tanggung jawab kita sebagai ayah, dan bukan hanya keselamatan saja, juga tadi masalah kesejahteraan, kesehatan, dan juga bagaimana juga operator mekanik dan yang lain pun juga pengen bertumbuh, sama juga pengen yang kemarin helm kuning, pengen helm putih, yang dulu helm biru, sekarang juga pengen helm putih, semua juga sama punya cita-cita. Bapak-bapak wujudkan cita-cita itu, jangan sampai terjadi kecelakaan di depan bapak. Ya, wujudkan, mereka juga punya mimpi. Bapak-bapak juga punya mimpi, ya. Mereka juga punya mimpi, punya cita-cita, wujudkan. Ya, when you become a leader, when you become memiliki helm putih, sudah memakai helm putih, sukses is about growing others. Semoga berkah, bermanfaat ya. Sampai ketemu dengan webinar series berikutnya di pekan depan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.